Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat Allah Rabbul Izzati, kita dapat bermuwajahah bersama-sama di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga pertemuan kita kali ini diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Syahrul Quran. Nah, berkaitan dengan nama ini, maka tema yang akan saya bawakan dalam kesempatan ini adalah proses turunnya Al-Quran. Bulan Al-Quran disebutkan di dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim bahwa di bulan Ramadan Rasulullah SAW selalu didatangi, dijumpai oleh malaikat Jibril untuk mengecek dan mengajar Rasulullah SAW tentang hafalan Al-Quran. Maka sewajarnya lah pada kesempatan ini, di suasana wabah COVID-19 yang mana pemerintah menganjurkan kepada kita untuk stay at home, berarti kita memiliki banyak waktu untuk memanfaatkan membaca Al-Quran sesering mungkin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Quran sebelum hadir di hadapan kita, yang secara keseluruhan terdiri dari 30 juz, 114 surat, lengkap mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mengalami proses turunnya kepada kita. Secara garis besarnya, bahwa Al-Quran turun melalui 2 tahapan. Yang pertama, secara keseluruhan
dan yang kedua secara berangsur-angsur. Tahap pertama secara total 30 juz, yakni pada bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz adalah satu tempat di atas langit ketujuh. Di sana ada Baitul Ma'mur. Diturunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Langit dunia itu, kalau kita malam hari kita lihat gemerlap bintang, di atasnya ada warna hitam, itu namanya langit pertama. Secara keseluruhan 30 juz, jumlatan wahidatan. Unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'i dunya. Di dalam hadis disebutkan diturunkannya Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadanya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di ayat itu disebutkan bahwa tanazzalul malaikah, malaikat turun. Artinya bukan saja malaikat Jibril, tetapi secara bergelombang, bergerombol, berbondong-bondong para malaikat turun ke langit dunia mengiringi malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu, dan malaikat Jibril fiha bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajar. Salam sejahtera sampai terbit fajar. Situ disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan. Nah, ada tahap yang kedua, yaitu secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur, yakni dari Baitul Izzah, dari langit pertama, langit dunia, ke Mekah, yang mana di situ ada yang namanya Rasulullah Muhammad SAW. Malam Jumat bulan Ramadan, ketika Rasulullah SAW berada di dalam Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Nah, kalau di sini Jibril tidak dengan malaikat yang lain, beliau sendirian. Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjelma dengan sesuatu yang sangat indah. Dalam sejarah disebutkan hanya 2 kali malaikat Jibril menampakkan dengan rupa aslinya. Ketika menurunkan ayat yang pertama kali ke dunia, ke Nabi Muhammad SAW,
malaikat Jibril menampakkan dengan seorang laki-laki yang tampan. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar membacakan wahyu Allah. Tetap Nabi menjawab seperti awal, ma ana biqari. Akhirnya malaikat Jibril menuntunnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. 5 ayat. Jadi turunnya Al-Quran secara bertahap, tidak urut seperti yang ada di Al-Quran sekarang. Tidak urut. Kenapa tidak urut? Karena disesuaikan dengan situasi yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nabi berdakwah di kota Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi turun Al-Quran secara berangsur-angsur 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur? Karena sewaktu-waktu Al-Quran sebagai jawaban dari pertanyaan. Ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, maka turunlah jawabannya melalui wahyu. Contoh misalkan, ada orang-orang kafir Quraisy menanyakan tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Maka turunlah wahyu. Qul lirruh bin amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh adalah urusan Tuhanmu. Ada juga yang bertanya tentang khamr, minuman keras. Subhanallah. Al-Quran begitu indah diturunkan oleh Allah, begitu memiliki perasaan manusiawi. Tidak begitu mereka bertanya tentang hukum Arab, khamr, lantas mengatakan bahwa itu haram. Tidak. Justru melalui proses 16 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing orang-orang Mekah untuk meninggalkan minuman khamr. 16 tahun. Awal-awalnya ayat itu mengatakan, wala taqrabus shalah wa antum sukar. Janganlah kalian sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Tuh, secara perlahan-lahan. Kemudian turunlah ayat yang memutuskan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, yang minuman yang memabukkan, judi, memanah, rijsum min amali syaitan, najis, perbuatan yang diharamkan, perbuatan syaitan. Subhanallah, secara bertahap. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Banyak hikmah. Di Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Di antaranya adalah sebagai jawaban. Yang kedua, memudahkan untuk dihafal. Banyak para sahabat yang hafal Quran tanpa mondok. Kalau sekarang kan banyak pesantren-pesantren hafiz Quran. Wajar anak-anak pada hafal. Zaman Rasulullah, para sahabat tidak ada pondok pesantrennya untuk hafalan Quran, tetapi selalu mengikuti Rasulullah SAW. Setiap turun wahyu dicatat. Ada yang di pelapah kurma. Kurma itu seperti pot kelapa, panjang kurang lebih 2 meter kan, makin ke batang itu makin lebar. Tuh daun-daunnya itu bisa buat nulis. Zaman dulu sebetulnya sudah ada kertas, tetapi harganya mahal sehingga mengefektifkan dengan barang-barang yang di alam.
Di antaranya adalah pelepah kurma. Ada juga melalui kulit-kulit. Yang lebih mudah lagi melalui kulit hewan, kulit kambing dan lain sebagainya. Ada juga melalui tulang unta, itu yang nempel ke belikat itu kan lebar pipih, di situ bisa diukir untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Ada juga di batu-batuan. Nah, begitulah para sahabat. Setiap turun wahyu, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk menuliskannya. Dan setiap setelah menuliskannya, Rasulullah SAW mengecek, coba bacakan yang kamu tulis. Maka dibacakanlah oleh sahabat. Oh iya betul, kata Nabi. Nah, terus begitu Al-Quran ditulis di benda-benda yang dianggap suci. Yang tadinya benda itu biasa-biasa saja, begitu ada tulisan ayat Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Maka haram hukumnya kita meremehkannya, berdosa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Maka melalui proses ada pembukuan, pengumpulan tulisan-tulisan tadi, maka Zaid bin Sabit sebagai juru tulisnya memang sejak zaman Rasulullah SAW mendampingi beliau yang paling kompeten untuk mencatatnya. Maka dikumpulkanlah semua tulisan-tulisan itu. Kemudian atas saran Umar bin Khattab, Abu Bakar supaya membukukan. Rasulullah tidak mencontohkannya. Sampai-sampai Abu Bakar menolak. Ini perbuatan berat sekali. Kalau saya disuruh memindahkan gunung, saya lebih bersedia daripada menuliskan ayat-ayat atau membukukan Al-Quran. Karena Rasul tidak melakukannya. Desakan Umar bin Khattab supaya Abu Bakar membukukannya. Maka dibuatlah tim penulis. Nah, maka ada waktu itu berbentuk bundel yang lebar, yang tebal sekali. Kemudian disempurnakan lagi zaman Umar dan Utsman juga. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Aplikasi dari mengetahui proses turunnya Al-Quran, apa yang harus kita tanamkan di dalam diri kita selaku muslim. Pertama, tanamkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Maka kita memiliki kewajiban membacanya dengan baik dan benar, tahsin. Jangan sampai banyak kalangan-kalangan orang-orang buta huruf dengan Al-Quran. Sedih, prihatin. Ya. Kalau kadang-kadang di kalangan akademis, pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, karena bukan dari agama mungkin, sehingga tidak punya keterampilan di dalam membaca Al-Quran. Seorang muslim harus terampil membaca Al-Quran. Nah, makanya kalau ada TPA khusus anak-anak, nggak usah malu misalkan kita mengadakan TPA khusus bapak-bapak bagi yang belum lancar, untuk mendalami kecintaan kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, setelah kita bisa membaca Al-Quran, maka kita harus menghafalnya sedikit demi sedikit. Yang ketiga, kita harus berusaha memahami dan mentadaburi. Dan yang keempat, intinya adalah kita mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Semoga kita menjadi pecinta Al-Quran dan kita menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.